Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata taibin wa yaghfiru dhunubal muznibin wa yashkuru li ta'ina wa huwal ghafurus syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-basyirun nadhiru wa sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita dimudahkan dalam melangkahkan kaki menuju tempat yang dimuliakan ini, guna tunduk dan mengabdi melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang istiqomah membimbing umat manusia. Semoga kita istiqomah mengikuti ajaran dan bimbingannya sehingga kelak ditakdirkan mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma. Selaku khotib pada kesempatan kali ini, izinkan kami berwasiat kepada jamaah sekalian, wabil khusus kepada diri kami pribadi. Mari senantiasa kita bina ketaatan kita kepada Allah. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam makna kita berhati-hati dalam menentukan setiap pilihan-pilihan dalam kehidupan kita. Sebagaimana makna takwa yang kita ambil dari bahasa waqa, yaqi, wiqayatan, yang artinya hati-hati atau waspada. Dalam konteks itu, maka orang bertakwa adalah orang yang berhati-hati dalam setiap mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Semoga semakin hari semakin dekat dengan Allah, dekat dengan maghfirah Allah, dekat pula dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang sangat mulia. Secara default manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Banyak ayat yang menunjukkan hal itu, bahkan malaikat saja diperintahkan untuk bersujud kepada manusia atau Adam, yang hal ini menunjukkan kemuliaan manusia itu sendiri. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Di ayat lain kita temukan
betapa Allah memuliakan Adam dan keturunannya. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di lautan. Kami anugerahkan pula kepada mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia secara maqam adalah makhluk yang mulia. Namun demikian, jamaah rahimakumullah, kemaksiatan dan pelanggaran, perbuatan dosa yang dikerjakan akan menurunkan harkat dan martabat kemanusiaan itu sendiri, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk yang hina. Salah seorang tabi'in, Abdullah ibn al-Mubarak, mengatakan, "Ra'aitu dzunuba yumitul quluba wa yu'thiruka dhulla idmanuha wa tarku dzunubi hayatul qulubi wa khairul nafsika isyanuha." Aku lihat perbuatan dosa itu mematikan hati, membiasakannya akan mendatangkan kehinaan, sedang meninggalkan dosa itu menghidupkan hati dan baik bagimu bila meninggalkannya. Ungkapan dari Abdullah bin Mubarak yang tentu saja didukung oleh berbagai macam ayat Quran, bahwa perbuatan dosa kita itulah yang menyebabkan kemuliaan kita menjadi turun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin rendah, lebih rendah daripada binatang sekalipun. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari itu. Jamaah rahimakumullah, pada saat manusia turun ke titik nadir kehinaan karena dosanya itu, Allah menyiapkan mekanisme pengembaliannya, yaitu melalui istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan perintah untuk beristighfar, disertai dengan janji-janji kemuliaan yang akan diberikan Allah kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan kepadamu yang lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai untuk kalian semuanya. Jamaah rahimakumullah, perintah untuk beristighfar dalam rangka mengembalikan kemuliaan kita di hadapan Allah. Kita juga temukan di surah Hud ayat 90, wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimu wadud. Dan mohonlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya, sungguhnya Tuhanmu Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Selain kita diperintahkan untuk beristighfar untuk diri sendiri, Allah juga perintahkan untuk beristighfar untuk orang lain, memohonkan ampun kepada orang lain yang berdosa kepada Allah. Tidak cukup kita menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah, tetapi kita juga peduli supaya orang lain juga diampuni dosanya oleh Allah. Sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka
Muhajirin dan Ansar. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allah juga perintahkan kepada kita selain aktif memberikan maaf, juga memohonkan ampun kepada orang lain. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Maafkanlah mereka, beristighfarlah untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Adanya perintah istighfar untuk diri sendiri dan orang lain akan membentuk jaringan istighfar sesama kita. Ada jaringan istighfar antara kita dengan manusia. Jemaah rahimakumullah. Lebih dari itu, selain istighfar sama manusia, ternyata Allah juga mendesain malaikat beristighfar untuk manusia. Allah berfirman di surah Ghafir ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Para malaikat pemikul aras dan yang berada di sekeliling aras selalu bertasbih dan memuji Tuhannya, beriman kepadanya, dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berdoa kepada Allah, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berikanlah ampunan kepada mereka orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Lindungilah mereka dari azab neraka jahanam. Doa malaikat ini menambah satu lagi jaringan istighfar kita dalam kehidupan kita. Selain doa istighfar dari orang lain yang dianjurkan, juga ada doa malaikat, istighfar malaikat untuk kita orang-orang yang beriman. Bukan hanya malaikat, Allah juga perintahkan semua makhluk hidup yang ada di langit dan di bumi beristighfar untuk manusia. Bahkan binatang-binatang yang di kedalaman laut itu juga diinformasikan mereka beristighfar untuk manusia, khususnya adalah untuk orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma'i. Sesungguhnya orang alim, orang yang berilmu akan diistighfarkan segenap penduduk makhluk langit dan bumi hingga binatang-binatang di kedalaman laut. Jemaah rahimakumullah. Adanya istighfar dari berbagai arah untuk manusia, malaikat, manusia, hewan, ikan di laut, dan seluruh makhluk hidup di langit dan di bumi bagaikan jaringan istighfar yang simpulnya adalah manusia. Keseluruhannya bertujuan untuk mengembalikan harkat dan kemuliaan manusia di hadapan Allah. Allah menghendaki manusia yang terlahir dalam fitrah yang suci mulia akan kembali kepada Allah dalam keadaan yang mulia, sehingga kelak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan penuh rahmat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi, lalu masuklah dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam semua aktivitas kehidupan kita dan kita istiqomah di jalan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.